Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana pembahasan kita kali ini akan fokus dengan berbagai tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Kita tahu bahwa lembaga keuangan ini merupakan badan resmi yang bertugas untuk menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan dan juga memutar arus uang dalam sistem perekonomian. Ini adalah lembaga keuangan yang memang sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Di dalam lembaga keuangan itu sendiri, kehadirannya begitu krusialnya, sehingga lembaga keuangan ini pun memiliki beberapa fungsi yang menentukan bagaimana perekonomian masyarakat kita itu apakah stagnan, apakah terkontraksi, atau mengalami pertumbuhan. Nah, beberapa fungsi dari kehadiran lembaga keuangan ini diantaranya adalah bahwa lembaga keuangan memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, tentu dalam bentuk pinjaman. Ini adalah fungsi yang pertama dari lembaga keuangan. Kemudian fungsi yang kedua dari lembaga keuangan ini adalah dalam rangka menciptakan dan juga memberikan jaminan likuiditas. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan pengetahuan yang dimiliki oleh berbagai lembaga keuangan tersebut, utamanya berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan dunia keuangan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas akan menjadi lebih paham tentang berbagai hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan ini. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa lembaga keuangan juga berfungsi untuk melancarkan pertukaran, baik itu berupa pertukaran barang maupun pertukaran jasa melalui uang serta instrumen-instrumen lainnya seperti halnya ada kredit dan sebagainya. Ini adalah beberapa fungsi dari hadirnya lembaga keuangan. Nah, jika kita menilik kepada jenis dari lembaga keuangan yang ada di negara kita, maka lembaga keuangan yang ada di negara kita ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama dari lembaga keuangan adalah lembaga keuangan bank, atau istilahnya adalah depository financial institution, yang mana lembaga keuangan bank ini merupakan lembaga perantara keuangan, di mana memiliki kewenangan untuk menerima serta menghimpun
simpanan dana, meminjamkannya, sampai pada menerbitkan nota bank. Ini adalah lembaga keuangan bank, Depository Financial Institution. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution, di mana lembaga keuangan non-bank ini merupakan lembaga keuangan yang menjalankan proses penghimpunan dana melalui cara-cara dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Proses penyaluran surat-surat berharga kepada masyarakat ini bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini diantaranya adalah untuk mendanai investasi perusahaan dan juga menjadi bagian dalam pengembangan pasar modal dan pasar uang. Di samping itu juga berfungsi sebagai pendorong dan penopang modal usaha bagi usaha skala mikro, skala kecil, dan juga skala menengah. Adapun contoh dari lembaga keuangan bank ini diantaranya adalah bank sentral, yang mana kalau kita berbicara di negara kita, maka yang berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya bank umum, dan juga tidak ketinggalan dengan bank perkreditan rakyat atau sering disingkat dengan istilah BPR. Adapun contoh untuk lembaga keuangan non-bank ini juga cukup beragam. Di antaranya adalah ada yang berwujud perusahaan sewa guna atau yang lebih familiar dengan istilah leasing. Kemudian ada juga lembaga yang bernama Baitul Mal wat Tamwil atau lebih familiar dengan istilah BMT. Kemudian ada juga yang namanya pasar modal ataupun bursa efek. Ada juga yang namanya lembaga keuangan mikro atau LKM. Ada juga perusahaan modal ventura. Ada pula yang berupa perusahaan dana pensiun. Ada juga koperasi simpan pinjam atau yang lebih familiar di tengah-tengah masyarakat dengan istilah KSP. Ada juga pegadaian dan juga tidak ketinggalan ada yang berbentuk perusahaan asuransi. Itu semuanya adalah merupakan beberapa lembaga yang menjadi bagian dari lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan ini, maka kita tidak bisa memisahkan dengan apa yang menjadi peran dari lembaga keuangan itu sendiri. Dalam hal ini, ada beberapa peran yang teramat penting yang dimainkan oleh lembaga keuangan ini. Di antara peran-peran tersebut, yang pertama adalah bahwa lembaga keuangan merupakan
penyalur likuiditas. Likuiditas ini merupakan kemampuan untuk mendapatkan dana yang berupa uang secara tunai. Dan dana likuiditas ini akan lebih baik apabila dana yang berupa uang tunai tersebut ketika diperlukan langsung tersedia. Nah, dengan adanya lembaga keuangan ini, maka akan meminimalisasi kekhawatiran publik tentang ketersediaan uang tunai yang berputar di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah peran pertama dari lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, yaitu dia ataupun lembaga keuangan ini juga berperan sebagai pengalihan aset. Proses pengalihan aset ini dapat dilakukan dengan cara peminjaman dana dan juga tabungan masyarakat kepada pihak lain. Nah, kemudian dana tersebut dikelola dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah pengalihan aset. Kemudian yang ketiga, lembaga keuangan juga berperan sebagai transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, maka aktivitas bisnis maupun ekonomi secara lebih luas juga dapat berjalan lebih mudah serta akan tetap terjamin keamanannya. Ini adalah beberapa peran yang dimainkan oleh lembaga keuangan. Nah, kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan ini, ada beberapa lembaga keuangan lainnya yang mereka berfungsi sebagai regulator. Intinya ada lembaga keuangan selain lembaga keuangan bank, kemudian ada lembaga keuangan non-bank, dan yang ketiga adalah lembaga keuangan regulator. Nah, lembaga keuangan regulator ini ada beberapa yang perlu untuk kita pahami bersama. Yang pertama, lembaga keuangan regulator ini wujudnya adalah OJK. Ini yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mana berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan juga sektor-sektor jasa keuangan non-bank, seperti misalnya asuransi, kemudian ada dana pensiun, ada juga lembaga pembiayaan, dan ada juga lembaga jasa keuangan lainnya. Ini adalah lembaga keuangan regulator yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Kemudian yang kedua, itu ada lembaga yang bernama LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga penjamin simpanan ini dibentuk
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan juga melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Ini adalah lembaga penjaminan simpanan. Nah, fungsi dari keberadaan lembaga penjamin simpanan ini adalah yang pertama, bahwa LPS, lembaga penjamin simpanan ini menjamin simpanan nasabah penyimpan. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari lembaga penjamin simpanan adalah turut aktif di dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Itu adalah tentang lembaga penjamin simpanan, LPS. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya Bank Indonesia, yang dimana mereka, Bank Indonesia ini berposisi juga sebagai bank sentral. Bank Indonesia secara konstitusi telah diatur kehadirannya di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Adapun menurut berbagai aturan tersebut, bidang tugas Bank Indonesia ini meliputi 3 pilar. Pilar yang pertama dari tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian pilar yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan pilar yang ketiga yang menjadi tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Ini tentang Bank Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah lembaga yang bernama Bapepti. Bapepti ini merupakan kependekan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini merupakan lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan. Badan ini memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan dan pengaturan yang terkait dengan perdagangan berjangka. Bapepti ini fokus pada pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka. Misalnya saja produk primer non-keuangan seperti hasil pertambangan dan energi dan juga hasil-hasil pertanian. Dalam hal ini juga tentang produk-produk non-primer keuangan seperti misalnya obligasi. Kemudian ada lagi falas ataupun valuta asing. Juga tentang suku bunga dan aset berupa kripto. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan beberapa badan ataupun lembaga yang mana mereka ini merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai regulator dalam
hal perputaran bisnis utamanya, perputaran ekonomi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang lembaga keuangan. Mudah-mudahan ini akan lebih memperluas wawasan kita tentang dunia ekonomi. Sekian dan terima kasih. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.